A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM dimanapun Anda berada, Alhamdulillah para sahabat KSM, kita jumpa lagi insyaallah dalam keadaan sehat semuanya. Dan kembali kita mengkaji kajian-kajian Islami dan Qurani. Insyaallah dengan bertambahnya pengetahuan kita diiringi juga dengan bertambahnya keimanan. Semoga, karena tujuan kita bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi yang terpenting adalah bertambahnya ketakwaan, bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita kali ini adalah mengenai keadaan hati yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menyebut keadaan hati itu ada beberapa keadaan ya. Kalau bahasa Arabnya itu halat, keadaan-keadaan. Dan hati dalam bahasa Arabnya itu disebut kolbun, pakai kof ya, kof. Karena kalau pakai kaf, kalbun itu artinya anjing. Tapi kalau pakai kof itu artinya kolbun, itu artinya hati. Bahasa Arabnya lainnya, bahasa Arab hati itu selain kolbun juga ada fuad. Dan kolb ini adalah mansya atau sumber daripada idrok, yaitu pemahaman. Ketika kita memahami sesuatu itu hati kita yang memahami sebetulnya. Dan juga qalb ini sumber daripada ta'akul, akal. Dengan hati itulah kita bertafakur dan menggunakan akal kita. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Al-Quran disebutkan mereka memiliki kulub, hati, tetapi la yafqahuna biha, tetapi mereka tidak gunakan hatinya itu untuk memahami, untuk tafakur, ya kan? Inna sam'a wal basara wal fuad, ya. Sesungguhnya pendengaran, pandangan, maksudnya penglihatan, wal fuad, dan hati, semuanya itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fuad ini adalah sinonim daripada kolbun ya. Tetapi yang paling banyak digunakan itu untuk hati dalam bahasa Arab itu kolb. Dalam Al-Quran itu seringkali disebut kolbun. Dan karena keadaan hati ini bermacam-macam, maka tidak ada salahnya kita bawakan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan hati. Mungkin juga kita bisa cocok-cocokkan hati kita itu di kategori yang mana ya. Nah, Al-Quran pertama itu membawakan satu keadaan hati namanya kolbus salim. Al-kolbus salim. Maksud daripada kolbun salim adalah kolbu yang mukhlis, yang ikhlas untuk Allah SWT. Dan kolbu al-salim ini kosong, tidak ada lagi di dalam kolbu itu kekufuran. Kufur itu artinya membangkang Allah, membantah Allah, ya kan? Wa nifaq, dan juga sudah tidak terdapat lagi kemunafikan di dalam kolbu itu. Dan juga tidak ada segala bentuk kehinaan, segala bentuk kekejian dan kerendahan itu tidak terkandung di kolbun salim, di mana disebutkan illa man atallaha biqalbin salim. Jadi nanti pada hari kiamat itu
semua akan celaka kecuali orang yang mendatangi Allah dengan kolbun salim, dengan kolbu yang salim, yang selamat, yang sehat, kolbunya tidak ada aib, tidak mengandungi penyakit-penyakit. Dia sudah terlepas daripada riya, isinya adalah ikhlas. Nah, itu jenis pertama. Kemudian jenis kedua adalah kolbul munib, al-kolbul munib, yaitu kolbu yang selalu dalam keadaan kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Dan kolbu ini selalu stabil dalam menunaikan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Al-Quran berfirman, Man khosyar rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib. Orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah, khosyah itu arti takut, walaupun gaib, karena Allah tidak bisa dilihat dengan indrawi. Tetapi orang yang memiliki qalbul munib ini selalu takut kepada Allah, wa ja'a biqalbin munib, dan dia datang dengan kolbu yang munib, yang selalu dalam keadaan kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-qalbul mukhbat, yaitu kolbu yang selalu rendah hati dan tentram dengan berzikir kepada Allah. Fatukhbita lahu qulubuhum, فتخبت له قلوبهم. itu dalam ayat Al-Quran, yaitu hati yang tawadu, yang merendahkan diri di hadapan Allah SWT dengan mengingat Allah dan selalu berzikir. Kemudian yang keempat jenis hati adalah al-qalbul wajal, yaitu kolbu yang selalu bergetar ketika mengingat Allah, begitu takut kepada Allah, yang mana dia khawatir jangan-jangan amalan saya ini tidak diterima oleh Allah SWT, dan dia cemas, takut dia nantinya tidak bisa selamat daripada hukuman dan siksaan Allah SWT. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah mereka yu'tun, mereka memberi atau dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi menyisihkan sebagian untuk orang lain dari rizkinya. Wa qulubuhum wajilatun, tetapi hati mereka tetap wajilah, dalam keadaan cemas dan takut. Annahum ila rabbihim rajiun, karena satu hari nanti mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Itu jenis keempat. Jenis kelima, al-qalbut taqi, artinya kolbu yang begitu memuliakan hukum-hukum Allah SWT, tidak pernah menganggap remeh syariatnya Allah SWT, dan selalu mengedepankan hukum-hukum Allah SWT. Misalkan dia akan mendapat keuntungan, tetapi kalau keuntungan itu dari riba, dia tidak akan bersedia menerima, karena dia menghormati dan memuliakan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia menjadi pengacara, dia tidak akan bersedia membela yang salah, karena banyak sekali pengacara saat ini itu membela yang membayarnya. Asal dibayar dia akan bela. Nah, orang yang memiliki qalbut taqi ini, dia akan memuliakan hukum-hukum dan syariat-syariat Allah SWT.
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Apapun status dan profesinya, dia akan memiliki hati qalbut taqi, dia akan menjaga rambu-rambu dan nilai-nilai ketakwaan di berbagai bidang pekerjaannya. Kalau dia seorang guru, maka dia akan menjadi guru yang bertakwa. Kalau dia menjadi pejabat, dia menjadi pejabat yang bertakwa. Kalau dia menjadi pengacara, menjadi pengacara bertakwa. Kalau dia menjadi hakim, hakim yang bertakwa. Kalau dia menjadi presiden, presiden yang bertakwa. Begitu juga menjadi menteri dan lain sebagainya. Itulah makanya ketika kita memilih capres atau memilih caleg atau memilih calon wali kota dan lain sebagainya, itu kita jangan lupakan kriteria ini. Kita pilih orang-orang yang memiliki hati yang bertakwa, bukan hati yang dipenuhi dengan kemunafikan dan kefasikan. Ikhwani wa akhwati sekalian, kami cukupkan di sini dahulu pembahasan mengenai keadaan-keadaan hati yang terdapat dalam Al-Quran. InsyaAllah kita lanjutkan karena masih ada beberapa lagi keadaan hati yang telah dilukiskan oleh Al-Quran Al-Karim. Semoga kita digolongkan daripada orang-orang yang memiliki hati yang sehat, yang selamat, yang tidak dipenuhi oleh kefasikan dan kemunafikan, melainkan dipenuhi oleh keimanan dan ketakwaan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.